Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran biologi. Tetap ingat, biologi itu menarik bersama Ibu Suherlin Setiadewi. Kali ini kita akan belajar tentang evolusi. Teori evolusi itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan berkembang sesuai juga dengan pemikiran para ilmuwan pada masa. Berikut kompetensi dasarnya, yaitu kompetensi dasar pengetahuan, kemudian kompetensi keterampilan, Audio Jungle. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah pembelajaran berlangsung diharapkan kalian dapat 1. Menuliskan pengertian evolusi, 2. Menjelaskan teori evolusi menurut Lamarck, Darwin, dan Weismann, 3. Menjelaskan peristiwa seleksi alam. Lingkup penilaian sikap melalui observasi sikap disiplin dan tanggung jawab, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis dan tugas, penilaian keterampilan praktik seleksi alam. Audio Jungle. Baik anak-anak, perhatikan gambar burung pins berikut. Pada gambar terlihat adanya variasi bentuk paruh dari burung pins. Variasi tersebut terkait dengan perbedaan jenis makanan. Variasi bentuk paruh burung pins di Kepulauan Galapagos ternyata menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan burung yang ada di Amerika Serikat. Variasi burung pins ini merupakan fenomena evolusi. Selain burung pins, terdapat juga fenomena-fenomena lain, yaitu variasi cakar burung yang beragam morfologinya sesuai dengan fungsinya. Audio Jungle. Melihat dari fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa evolusi merupakan proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Jadi evolusi memerlukan waktu yang sangat lama. Evolusi mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Macam evolusi berdasarkan hasilnya terdiri atas evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif artinya evolusi menuju kemungkinan dapat bertahan hidup. Sedangkan evolusi regresif itu evolusi menuju kemungkinan kepunahan. Evolusi progresif terdiri atas divergen, yaitu proses evolusi dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Dan evolusi konvergen, yaitu proses evolusi dari banyak menjadi Audio satu. Jungle. Berikut teori evolusi menurut tokoh-tokoh evolusi. Yang pertama, Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck mengatakan perbedaan makhluk hidup lebih disebabkan oleh perubahan lingkungan dan bersifat diturunkan. Kedua, Robert Charles Darwin. Darwin mengatakan seluruh makhluk hidup telah berevolusi dari suatu nenek moyang yang menyebar menjadi berjuta-juta spesies melalui perubahan. Darwin juga mengatakan seleksi alam merupakan faktor pendorong terjadinya evolusi. Berikutnya, August Weismann. Weismann mengatakan perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin
atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Evolusi Lamarck dan Darwin bisa dilihat dari contoh yang terkenal, yaitu teori evolusi jerapah. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah berleher pendek. Karena menjangkau makanan yang tinggi, jerapah sering menjulurkan lehernya. Lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang. Leher jerapah panjang ini diwariskan kepada keturunannya. Pendapat Lamarck ini ditentang oleh Darwin. Menurut Darwin, nenek moyang jerapah bervariasi, ada berleher pendek dan berleher panjang. Untuk menjangkau makanan di tempat yang tinggi atau dedaunan yang tinggi, hanya jerapah berleher panjang saja yang mampu menjangkaunya. Artinya, hanya jerapah berleher panjang yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan. Sedangkan jerapah berleher pendek akan punah. Audio Jungle. Peristiwa yang terjadi pada contoh evolusi jerapah tadi adalah seleksi alam. Alam melakukan penyeleksian terhadap organisme sehingga menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, organisme adaptif, artinya organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungan, yang akan lestari, bertahan hidup, dan berkembang. Dua, organisme tidak adaptif, artinya organisme yang tidak dapat beradaptasi terhadap lingkungan, akhirnya akan punah atau mati. Pada populasi kupu-kupu Biston bitularia bisa dilihat pada sebelum dan setelah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, kupu-kupu berwarna putih atau cerah akan lebih banyak jumlah populasinya dibandingkan kupu-kupu berwarna hitam atau gelap. Setelah terjadi revolusi industri, maka tembok dan tempat-tempat lain sebagai habitat kupu-kupu berubah menjadi gelap akibat banyaknya asap dari pabrik industri, sehingga kupu-kupu yang putih dan cerah akan mudah dimangsa oleh predatornya daripada kupu-kupu yang hitam dan gelap. Akibatnya kupu-kupu hitam dan gelaplah yang mampu bertahan hidup, sedangkan kupu-kupu putih dan cerah akhirnya akan punah. Audio Jungle. Demikianlah pembelajaran kita tentang evolusi. Silahkan kerjakan tugasnya, kirim ke WA Group. Minggu depan kita akan membahas tentang teori asal-usul kehidupan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.